Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dan Ibu dosen yang kami hormati. Perkenalkan di sini saya Noprian Salbana bersama kelompok saya, The Team. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dokumen SKPL yang kami susun dengan judul Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Uh, Di sini dokumen SKPL ini dibuat sebagai acuan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dokumen ini berisi kebutuhan sistem yang nantinya akan menjadi pedoman dan bagi pengembang dalam membangun aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya, eh, dokumen ini mengacu pada standar IEEE 830/1993 mengenai Software Recruitment Specification EII 610.12/1990 serta modul perkuliahan desain analisis berorientasi objek yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen. Selanjutnya yaitu di sini tentang definisi singkatan dan akronim. Dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen SKPL ini yaitu seperti UML, admin, operator, dan pimpinan. Bagian ini bertujuan agar seluruh pembaca memiliki pemahaman terhadap istilah yang digunakan. Baik, selanjutnya kami jelaskan tujuan dan ruang lingkup sistem. Sistem ini dirancang untuk membantu proses digitalisasi arsip pengadaan barang jasa di pemerintah Kabupaten Banyuasin, sehingga proses penyimpanan, pencarian, pengelolaan, dan pelaporan arsip dapat dilakukan secara lebih efisien. Selanjutnya, deskripsi global perangkat lunak. Eh, Sistem ini dirancang merupakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh tiga jenis pengguna yaitu admin, operator arsip, dan pimpinan. Fungsi utama dari sistem yang kami rancang ini adalah tersedianya login pengguna, pengelolaan data arsip, upload dokumen arsip, verifikasi arsip, cetak laporan, eh, serta pengelolaan pengguna. Selanjutnya, eh, pada use case diagram dapat dilihat hubungan antara aktor dan sistem. Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur sistem. Operator arsip bertugas melakukan input data, upload dokumen, serta pengelolaan arsip. Sedangkan eh, yang ber yang menjadi pimpinan itu memiliki akses untuk melakukan monitoring, pencarian arsip, dan melihat laporan. Use case diagram ini memberikan gambaran umum mengenai fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem serta interaksi masing-masing pengguna dengan sistem yang akan dibangun. Demikian penjelasan dari saya mengenai bagian pendahuluan dan analisis awal sistem. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Maudi Rohimah yang akan menjelaskan diagram proses dan skenario use case pada sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Untuk penjelasannya yaitu diagram sequence login system.
Sequence diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan waktu. Diagram ini membantu kita memahami bagaimana proses perjalanan dari awal sampai akhir serta objek apa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Pada proses login terdapat beberapa objek utama, yaitu user, login from atau control, database dan dashboard. Masing-masing objek memiliki peran yang berbeda dalam proses autentikasinya. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman login dan memasukkan username serta password yang dimilikinya, serta data yang dimasukkan ke login. Login from menerima input tersebut dan mengirim kepada autocontroller. Autocontroller berfungsi sebagai pengendali utama yang berfungsi memproses permintaan login pengguna. Selanjutnya, autocontroller melakukan komunikasi dengan database untuk memeriksa apakah data username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan ke sistem. Database kemudian mengirimkan hasil pemeriksaan kepada autocontroller. Jika ada dimasukkan sesuai, maka sistem akan menganggap pengguna berhasil melakukan login dan menampilkan dashboard sesuai akses pengguna. Namun jika dia tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sehingga pengguna dapat mencoba kembali. Melalui diagram ini, kita dapat memahami bagaimana proses autentikasi dilakukan secara terstruktur dan bagaimana setiap komponen saling berkomunikasi untuk memastikan keamanan akses sistem. Untuk selanjutnya yaitu diagram collaboration login. Nah, untuk gambarnya itu boleh dilihat untuk diagram kolaborasi objek loginnya ini boleh dilihat untuk gambar-gambarnya. Dan untuk selanjutnya yaitu diagram kelola arsip. Untuk diagram kelola arsip ini ada beberapa, yaitu halaman utama upload dokumennya, upload usernya, upload controllernya, sama dokumen modal. Untuk step by stepnya boleh dilihat nih gambarnya. Selanjutnya untuk ke upload dokumen. Untuk upload dokumen ini, untuk upload dokumennya ini, untuk sequence upload dokumen, pada bagian ini objek yang terlibat terdiri dari operator upload from, controller, struct, dan database. Prosesnya dimulai ketika operator memiliki file yang akan diunggah. File tersebut diterima oleh upload from kemudian dikirim ke controller. Controller melakukan pemeriksaan terhadap ukuran dan from file. Jika file memenuhi ketentuan, maka file akan disimpan ke Slack. Informasi file akan dicatat dan data ke database. Setelah proses berhasil, sistem memberikan notifikasi bahwa dokumen berhasil diunggah. Apabila file tidak memenuhi syarat, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan proses upload dibatalkan. Proses ini bertujuan menjaga kualitas dan keamanan dokumen yang tersimpan di dalam sistem. Untuk gambarnya ini sudah kami buat, dan selanjutnya yaitu collaboration diagram upload dokumen. Ini untuk gambarnya, step by stepnya. Dan selanjutnya yaitu verifikasi arsip. Untuk diagramnya ini sudah kami buat juga, ini boleh dilihat gambarnya untuk step by stepnya. Dan selanjutnya ke controller, ke verifikasi juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan sama rekan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan saya persilakan.